Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di dalam video ini saya akan memaparkan hasil proposal saya dengan judul pengembangan aplikasi P3K berbasis Android. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Franciscus Pujiseno dengan NIM 220611183. Yang pertama yaitu latar belakang. P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan adalah teknik perawatan beserta sekumpulan alat pendukung yang membantu dalam menangani kecelakaan. Namun pentingnya P3K tidak disertai pengetahuan yang cukup di masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya termotivasi untuk mengembangkan aplikasi berbasis smartphone Android untuk panduan tindakan P3K. Aplikasi ini mampu menampilkan tindakan pertolongan pertama dalam kecelakaan mulai dari informasi tindakan pencegahan, informasi obat-obatan, lokasi rumah sakit, dan apotek terdekat dari posisi pengguna. Yang berikutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan suatu aplikasi yang membantu user untuk mengetahui tindakan P3K yang harus dilakukan pada saat mengalami kecelakaan atau cedera melalui perangkat smartphone Android. Tujuan penelitian yaitu adalah untuk mengembangkan aplikasi P3K agar dapat membantu masyarakat khususnya pengguna smartphone berbasis Android dalam memperoleh informasi tindakan-tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang berikut adalah manfaat penelitian. Yang pertama, bagi masyarakat, yaitu membantu memahami pemahaman tentang P3K. Yang kedua, bagi peneliti, memahami pemrograman berbasis Android yang digunakan pada aplikasi. Yang ketiga, bagi universitas, mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi pelajaran yang diperoleh di bangku kuliah. UML atau Unified Modeling Language. Menurut Huda 2019, UML merupakan bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berdiagma atau berorientasi objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan. Ada 3 diagram yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu class diagram, use case diagram, dan activity diagram. Tahapan dalam prototipe adalah analisis kebutuhan, membangun prototipe, evaluasi prototipe, mengkodekan sistem, kemudian yang terakhir yaitu menguji sistem. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan bersifat umum. Data yang didapat berasal dari membaca referensi buku, media, dan jurnal tentang P3K yang didapat dari perpustakaan dan media elektronik. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini dimulai dari bulan April 2023 sampai pada Juli 2023. Teknik pengumpulan data yaitu yang pertama studi pustaka, yang kedua metode dokumentasi, yang ketiga metode wawancara. Yang berikut yaitu analisis proses. Pada penelitian yang sedang dilakukan, penulis menerapkan prototipe sebagai metode pembangun sistem. Prototipe adalah model kerja dasar dari pengembangan sebuah program atau software dengan menggunakan metode prototipe. Proses sistem dirancang secara terstruktur. Kerangka berpikir yaitu yang pertama dimulai dari memulai, kemudian pengumpulan data, lalu mengkodekan sistem, kemudian menguji sistem, evaluasi, penggunaan sistem, selesai. Analisis kebutuhan. Kebutuhan dari sistem disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pengguna. Maka dari itu, penulis yang ikut serta melibatkan pengguna mencari dan menganalisis kebutuhan sistem dalam proses perancangan aplikasi P3K berbasis Android. Adapun sistem yang diperlukan yaitu laptop dan smartphone. Desain proses yaitu yang pertama dimulai dari menu pertolongan pertama, yang kedua peralatan pertolongan pertama, yang ketiga menu tentang. Desain perangkat lunak yang pertama adalah splash screen, kedua tampilan utama atau home screen, dan berikutnya dari bagian pertama yaitu tampilan pertolongan pertama, kemudian tampilan video, kemudian tampilan menu peralatan, kemudian tampilan gambar dan teks, yang terakhir tampilan tentang. Sekian dari video saya.
Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.